من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan berbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang lalu kita bahas pernikahan pertama Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan daripada pernikahan mereka ini mereka diberikan zuriat berapa orang anak? 6 orang anak, bermula dengan anak yang pertama Qasim, maka Nabi ada gelarnya Abul Qasim. Dari anak pertama Nabi laki-laki Qasim, seterusnya anak perempuan sebelum Fatimah bungsu, Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummu Kalsum, kan? Zainab, terus kan Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, terus Fatimah, kan? Yang terakhir yang keenam anak laki-laki, yakni Abdullah ataupun diberikan julukan At-Tahir ataupun At-Tayyib. Tapi meninggal dunia ketika masih kecil. Anak-anak laki Nabi SAW ketika umur 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia, yang laki-laki. Sementara putri-putri baginda SAW semuanya hidup di masa Islam, dan mereka pun ikut memeluk agama Islam dan ikut berhijrah dengan Nabi SAW. Namun semua anak-anaknya meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal setelah Nabi wafat, 6 bulan setelah Nabi SAW wafat. Baik. Di usia Nabi SAW, kita lanjutkan, pada umur 35 tahun. Pada umur Nabi 35 tahun. Jadi 5 tahun sebelum fasa kenabian, sebelum datangnya wahyu yang pertama, masyarakat Mekah menghadapi satu banjir yang besar. Banjir yang besar yang mana telah menghancurkan sebahagian besar Ka'bah. Menghancurkan apa? Ka'bahnya terkena banjir yang besar, maka Ka'bah ini terhentam dengan banjir tersebut, maka dinding Ka'bah ini rusak. Maka merosakkan pondasi Ka'bah tersebut. Maka orang-orang Quraisy ingin merenovasi, merehab Ka'bah yang sudah rusak tersebut, tapi harus dengan membongkar. Tahu kan membongkar? Maksudnya hancurkan, dibangun semula. Tapi mereka ini takut nak melakukannya. Kenapa takut?
Ingat peristiwa 35 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi? Waktu zaman kelahiran Nabi, orang Quraisy takut ingin meruntuhkan Ka'bah sebab satu peristiwa yang berlaku 35 tahun yang lalu. Ini kan usia Nabi 35 nih. Kan ingin merehab tapi tidak berani untuk merehab. Apa yang berlaku? Kisah Abraha. Kisah Abraha, tentera bergajah Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Tentera Abraha yang hancur. Jadi orang Quraisy takut kalau kita sentuh Ka'bah ini, coba untuk rosakkan membongkar Ka'bah, pasti nasib seperti Abraha, kan? Boleh paham nih? Jadi mereka tidak berani, nak membongkar pun tak berani nih, nak pecahkan sedikit pun tak berani. Maka di kalangan itu ada seorang Quraisy yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Disebutkan di sini Al-Walid ibnu Mughirah nekat membongkar Ka'bah, nekat untuk membongkar Ka'bah. Dia berkata dengan orang Quraisy, apa kata dia? Kalian ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk memperbaiki atau untuk merosakkan? Maka kata orang Quraisy, kami ingin memperbaiki, bukan untuk hancurkan. Kalau begitu, Tuhan tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat baik. Kata siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Maka dia ambil cangkul, langsung dia pun memecahkan Ka'bah sedikit demi sedikit. Tapi tak ada yang berani yang ikut. Tak ada yang berani, dia seorang, kan? Tak ada yang berani mengikuti siapa tadi? Al-Walid ibn Mughirah. Maka semua orang Quraisy menanti, kita tunggu besok apa nasib dengan dia ni. Karena dia telah memecahkan Ka'bah. Kita tunggu nasib dia besok. Apakah masih hidup atau tidak? Kan? Apakah dia terkena azab, kan? Atau bahasa gandalah, terkena sumpahan apa tidak, kan? Nah, biarkan dulu malam ni kita tengok, kata orang Quraisy. Maka keesokan harinya, mereka berkata ni, jika dia ditimpa suatu musibah, kita tidak akan membongkar Ka'bah sama sekali. Kita kembalikan Ka'bah seperti itu. Maksudnya pecahlah. Maksudnya runtuhlah begitu. Kan? Namun jika dia selamat, berarti Tuhan redha dengan apa yang kita lakukan. Maka kita akan runtuhkan Ka'bah dan memperbaiki. Pada pagi besoknya, apa yang berlaku? Mati ke orangnya. Nah, Al-Walid Al-Mughirah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maka Al-Walid bin Mughirah kembali melanjutkan memecahkan Ka'bah, dan akhirnya orang lain pun ikut membongkar Ka'bah. Maka Ka'bah ini dibuka, dihancurkan semuanya sampai pondasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada pondasinya, kan? Baik, mereka kan gantikan semua batu Ka'bah dengan batu yang baru. Batu yang lama dah tak dipakai, pakai batu yang baru, kecuali Hajarul Aswad. Kecuali apa? Hajarul Aswad. Jadi ketika mereka sedang membangun, maka ada orang berkata, mengingatkan nih, wahai kaum Quraisy, janganlah kalian menggunakan biaya untuk membangun Ka'bah ini kecuali dari penghasilan yang baik. Kecuali penghasilan yang baik. Seperti mana nenek moyang kita dulu pun sama. Maka kita pun harus begitu. Kalau kita nak beri barang, semen, apa-apalah, batu, kayu, semuanya, jangan sampai di dalamnya ada hasil zina, hasil jual beli riba, hasil menzalimi seseorang. Jadi membangun Ka'bah itu, uangnya itu, biayanya dari mana? Halal. Maksudnya walaupun sebelumnya Islam datang nih, mereka menjaga tuh. Mereka menjaga seperti mana nenek moyang mereka terdahulu, kan? Membangun Ka'bah dengan uang yang halal. Halal di sini maksudnya apa tadi? Yang bukan dia macam
tidak dari hasil zina, merampok dan sebagainya. Jadi semua wang yang digunakan untuk membaiki Ka'bah itu apa? Yes, halalan thayyibah. Fahim dong? Jelas apa jelas? Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Struktur Ka'bah apakah sama seperti mana Nabi Ibrahim dulu? Sama. Sama. Yang sekarang Bapak lihat Ka'bah apakah sama zaman Nabi, zaman Nabi Ibrahim? Ada fondasi dia, Ustaz, ikut fondasi. Dengar baik. Kalau sekarang pintu Ka'bah tinggi ke rendah? Sekarang pintu Ka'bah itu tinggi ke rendah? Tinggi. Harus manjat, betul? Harus naik kan? Nah, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu tidaklah tinggi. Ka'bah itu berbentuk rumah. Berbentuk apa? Segi 4 persegi yang panjang. Rumah ada 2 pintu. Ada apa? Pintu depan, pintu belakang. Dan pintunya itu menjejak tanah. Maksudnya bukan diangkat, tidak ditinggikan. Maksudnya seperti rumah. Dan di zaman Ibrahim alaihissalam membangun batu itu bukan macam kita nih persatu, ditompokkan batu. Tahu ditompokkan? Jadi tompokkan batu-batu itu ditompokkan jadi dinding. Oke? Dan tidak ada atap. Tak ada apa? Terbuka. Terbuka di atasnya. Maka tanpa atap, maka itu yang terjadi. Maksudnya dindingnya, dindingnya apa? Tadi itu dibuat daripada tompokan batu. Maksudnya bagaimana? Inilah kondisi Ka'bah di awal masa setelah zaman Ibrahim, masa-masa jahiliyah, begitulah. Makanya pada awal itu Ka'bah hanya memiliki 2 sudut, yakni rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Maksudnya satu dinding. Tahu satu dinding? Nah, dari sini ke sini terus melingkar. Gitu. Huruf, kita kata huruf D. Tahu huruf D? D capital, D besar. D. Nah, ini rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad terus berbentuk lingkaran. Lingkaran yang bersambung. Itulah bentuk Ka'bah pada awal. Maka senang terkena, jadi tidak ada pagar dan sebagainya. Makanya ketika terjadi banjir, maka rusak, dihentam oleh banjir. Maka ketika membangun yang sekarang ini, maka ada perubahan. Apa dia? Nah, disebutkan di sini. Satu tadi apa? Tidak ada tidak digunakan wang yang haram. Jadi semuanya wang yang halal. Nah, maka mereka membangunnya dengan sebaik-baiknya. Baik, saya lanjutkan dulu nih. Baik. Ukurannya berubah. Baik. Ukuran Ka'bah ini berubah. Ka'bah yang bentuk yang sekarang ukurannya sama seperti yang di zaman orang Quraisy memagarnya. Nah, cuma kekurangan biaya, maka kita lihat Hajarul Aswad, bukan Hajarul Aswad, Hijr Ismail itu hanya apa dia? Sekarang Hijr Ismail. Gimana? Seperti tembok kan? Dinding yang separuh, betul? Nah, kenapa begitu? Harusnya bersambung. Bersambung. Kerana orang Quraisy tadi kan, uang yang harusnya dari mana? Halal ke haram? Jadi mereka itu banyak memiliki uang yang haram, maka mereka kekurangan biaya. Bukan tak ada duit, ada duit, cuma penghasilannya kebanyakan haram, maka tak banyak yang halal. Maka apa yang terjadi? Maka terjadilah seperti sekarang, Ka'bah itu dibangun hanya sampai Hijr Ismail itu tidak bersambung. Lihat nih, tidak bersambung dengan Ka'bah. Harusnya bersambung begini. Lihat nih. Bukan terpisah, ada Hijr
Tahu Hijr Ismail? Separuh lingkaran tu. Ini saya tak ada gambar Kaabah ni. Tahu kan separuh yang bapak pergi umrah haji kan tahu ni? Hijr Ismail. Kalau bapak nak tawaf, boleh tawaf di dalam Hijr Ismail? Boleh? Ha? Tak boleh, harus di luar, betul. Di luar Hijr Ismail. Sebab apa? Hijr Ismail itu termasuk bahagian dalam Kaabah. Harusnya bersambung. Kerana mereka tidak mempunyai biaya yang cukup pada waktu itu, maka terpisah. Cuma tembok setinggi separuh badan kita kan, kita berdiri kat Hijr Ismail. Begitu sahaja. Harusnya dibangun sejajar dengan Kaabah dan tertutup, maksudnya bersambung harusnya, kan? Nah, cuma di sini cuma lingkaran separuh, kan? Ada pintu. Makanya mereka kurang mempunyai biaya yang cukup, yang halal daripada sumber yang halal. Tapi lihat apa kata Nabi ni. Ni yang penting. Apa kata Nabi ni, dengar baik-baik. Kalau bukan kerana kaumku ya Aisyah yang baru saja meninggalkan kekufuran. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau bukan kerana kaummu wahai Aisyah yang baru meninggalkan kekufuran, nescaya aku akan meruntuhkan Kaabah. Lalu aku membangun kembali seperti mana Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi tadi? Kalau bukan kerana kaum Quraisy, kaum Arab, pasti Nabi sudah, maksudnya meruntuhkan Kaabah, bangun yang baru seperti seperti mana Nabi Ibrahim yang membangun dulunya. Nah, kenapa Nabi tak buat? Sebab takut menyinggung orang Quraisy. Orang Quraisy kan ni sangat-sangat fanatik ni. Nah, mereka tak mau Kaabah itu diusik. Beliau ni, maka Nabi ingin menjaga perasaan orang Quraisy waktu itu, maka Nabi tidak meruntuhkan Kaabah dan bangun yang baru. Nah, tapi Nabi biarkan seperti mana dibangun oleh orang Arab Quraisy di masa jahiliyah. Faham tak? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas di sini? Okey, baik, saya lanjutkan dulu ni. Nanti saya sebut apa yang Nabi, siapa yang akan lanjutkan apa yang keinginan Nabi nanti tu. Baik, saya lanjutkan. Maka orang Quraisy bila membangun Kaabah yang dikena banjir tadi tu pada zaman Nabi ketika umur 35 tahun, dan maka orang Quraisy menambah tingginya. Baik, sebelumnya Kaabah itu hanya setinggi 9 meter. Dia 9 azraq maksudnya sini 4 atau 5 meter. Berapa meter? 4 sampai 5 meter. Tinggi mana tu? 4 sampai 5 meter. Tinggi mana? 4-5 meter. Okey, baik. Ditinggikan menjadi 9-10 meter. Maksudnya ditinggikan lagi daripada 4-5 meter, maka ditinggikan lagi ke 9-10 meter. Maka pintu Kaabah diangkat lebih tinggi, tidak menempel ke tanah. Jadi sebelumnya di tanah, diangkat. Kenapa alasan mereka mengangkat pintu Kaabah ini tinggi? Satu, untuk memperkuatkan pondasi Kaabah agar tidak terkena banjir. Yang kedua, agar tak semua orang boleh masuk ke dalam Kaabah sesuka hati, kecuali harus minta izin orang-orang Quraisy. Faham tak? Jelas? Jelas apa jelas? Okey, baik. Saya lanjutkan ni. Baik. Keinginan Nabi itu tadi kan, Nabi kan kata apa? Ingin membangun semula Kaabah. Waktu itu Nabi cerita kepada siapa? Aisyah. Baik. Aisyah ada ponakan. Apa nama ponakannya? Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair?
Anak Zubair bin Awam. Tahu Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang termasuk dijamin surga. Jadi Zubair bin Awam menikah dengan kakak Aisyah. Maka anaknya Abdullah bin Zubair kepada Aisyah siapa? Keponakan, tante, betul. Makcik, mak saudara, kan? Maka Abdullah bin Zubair waktu itu mendengar keinginan Nabi. Maka waktu itu Abdullah bin Zubair setelah Nabi wafat, peristiwa khalifah tuh zaman Muawiyah, kan? Terjadinya nih. Waktu mana zaman Yazid, anaknya Muawiyah, yang Hussein tak setuju dengan Yazid. Waktu itu, Zubair memegang Mekah. Beliau nih, dia disebut pemberontak, katakan pemberontak lah dikatakan oleh Yazid tadi tuh. Maka melawan pemerintahan Yazid, yakni kerajaan Umayyah, maka Zubair memegang Ka'bah. Apa yang dia buat? Dia pemerintah Ka'bah nih. Dia menghancurkan Ka'bah, membangun semula seperti keinginan siapa? Orang lain tak tahu nih. Abu Bakar tak tahu, Umar semua dah wafat nih. Sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak tahu kisah ini kecuali Aisyah dan juga Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair meruntuhkan yang dibuat waktu banjir tadi itu, diruntuhkan dan dibangun yang seperti mana keinginan Nabi SAW. Apa yang Abdullah bin Zubair buat? Yang tadinya 18 hasta ditambah lagi 28 hasta. Terus Al-Hijr dimasukkan ke dalam Ka'bah, maksudnya bersambung. Kan? Hijr kan kemarin kan melengkung, betul? Sekarang Al-Hijr digabung semula. Terus pintu Ka'bah yang tinggi, yang hanya ada satu pintu, Abdullah bin Zubair tambah menjadi dua pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Kemarin yang di atas, sekarang di bawah menempel ke tanah. Sama sesuai dengan apa yang Nabi mau. Okey? Apa yang terjadi ketika Abdullah bin Zubair terbunuh, maka Gubernur Yazid Al-Hajjaj, dia tulis kepada zaman Umayyah nih. Waktu itu Yazid dah tak ada dah. Ada Abdul Malik bin Marwan, seorang raja zaman Umayyah. Maka dia kabarkan, maka dikatakan, oh ni Abdullah bin Zubair telah memperbaiki Ka'bah, tidak seperti zaman Nabi dulu. Maka apa yang dibuat? Apa kata raja ini? Dia kata, Abdullah bin Malik Marwan kata, kembalikan seperti zaman waktu Nabi. Beliau nih, zaman waktu Nabi. Maksudnya yang dua pintu tadi dihilangkan, kembali lagi ke satu pintu. Terus Hijr Ismail itu kembali seperti sekarang yang kita lihat, maka tidak lagi dirubah. Maka waktu itu Abdul Malik bin Marwan, raja ini tanya kepada muftinya, siapa penasihatnya? Siapa penasihatnya? Imam Malik. Bahwa nih, setelah zaman itu datang Harun Ar-Rasyid. Siapa? Harun zaman Abbasiyah pun sama, ada niat ingin membongkar dan memperbaiki Ka'bah, diruntuhkan, ingin bangun yang baru. Apa kata Imam Malik, yakni penasihat kepada Harun Ar-Rasyid? Dikata, bagaimana kalau wahai Imam, saya runtuhkan Ka'bah ini dan saya bangunkan seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, seperti mana keinginan Nabi. Maka kata Imam Malik bin Anas, aku memintamu wahai khalifah, jangan engkau jadikan Ka'bah itu permainan raja-raja. Apa dia? Permainan raja-raja. Jika ada di antara mereka yang berkehendak, mereka meruntuhkan, lalu bangunkan yang baru. Akhirnya keagungan Ka'bah akan hilang dari dada manusia. Boleh nih, bila bertukar pemimpin, ikut suka dia, bangun yang pemimpin yang lama, pecahkan Ka'bah, bangun baru. Datang pemimpin baru lagi, pecahkan Ka'bah, bangun yang baru. Sesuai keinginan mereka nih.
Maka kata Imam Malik bin Anas, jangan wahai khalifah, jangan berbuat demikian, biarkan saja Ka'bah seperti itu. Jangan dirubah. Maka sampai sekarang Ka'bah itu seperti yang Bapak lihat sekarang nih. Nah, tidak berubah. Satu pintu, cuma yang berubah itu apa? Kiswah. Kiswah itu warna macam-macam. Warna hijau pernah ada, warna putih pernah ada, warna kuning pernah ada, warna pink pun pernah ada. Ikut pada zaman raja zaman masing-masing. Nah, tapi bila zaman kerajaan Saud kan datang Saud yang sekarang ini, pemerintahan Saud, mereka merubah kiswah itu warnanya hitam seperti sekarang. Itulah berkekalan sampai sekarang. Paham dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi Ka'bah itu direhab berapa kali? Hanya 4 kali. Yang pertama siapa tadi? Waktu banjir. Waktu zaman setelah kakeknya Nabi SAW, Qusay. Terus zaman waktu banjir, umur Nabi 35. Terus yang ketiga zaman Abdullah bin Zubair. Dan yang keempat Hajjaj tadi itu. Nah, 4 ini sahaja yang berani merenovasi Ka'bah. Setelah itu Ka'bah itu tidak ditukar. Seperti itulah bentuknya. Paham dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, iya. Aswak itu yang akan bisa renovasi. Apanya? Yang meletakkan tuh. Belum cerita ke sana, sabar dulu. Sabar dulu, oke, sabar. Belum selesai ceritanya. Oke, lanjut. Ada yang lain? Tentang Ka'bah. Ada? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Terus ketika direhab tadi, Ka'bah tadi yang oleh orang Quraisy, waktu itu kata Nabi, aku pun turut membantu. Maksudnya ketika membongkar Ka'bah, Nabi pun turut membantu untuk mengangkat batu-batu tuh. Jadi Nabi pun tolong bersama dengan pamannya Al-Abbas Abdul bin Abdul Muthalib. Nah, bersama dengan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Baik. Waktu itu, dengar nih. Kan kita pernah belajar bagaimana jahiliyahnya orang Arab ketika dia tawaf, dia pakai baju apa tidak? Telanjang, kan? Baik. Nah, maka ketika Nabi sedang umur 35 ya, bersama dengan pamannya, tengah atur batu, angkat batu, letakkan. Waktu itu kata Al-Abbas, Al-Abbas pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, ya Muhammad, sarungmu tu diangkat. Angkat sarungmu biar letak dekat pundak nih. Maksudnya angkat sampai ke pundak supaya batu yang kau letak nih tidak apa? Benar nih, maksudnya di alas dengan, maksudnya batu sebelum kau letak di bahu nih, alaskan dengan sarungmu, angkat saja. Benar nih. Maksudnya bapak pakai sarung disuruh angkat. Ayo telanjang, betul. Nah, maka disuruh siapa? Nabi sallallahu alaihi. So ini perkara biasa. So kadang-kadang ketika tawaf mereka saja telanjang. Tapi lihat Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata, "Oh, begitu ya." Nabi nak buat begitu, terus Allah jadikan Nabi itu tersungkur jatuh. Nabi terjatuh langsung apa kata Nabi? Ini mesti gara-gara sarung aku nih. Lihat nih, aku terjatuh sebab sarung aku nih. Maka Nabi kata tak usah diangkat, aku biar aja. Jadi Nabi tidak menyingkapkan auratnya. Boleh paham nih? Tidak menyingkapkan auratnya. Tapi ini kebiasaan orang Arab ketika berada di dekat dengan Ka'bah. Sejarah apa? Sejarah panjang juga Ustaz. Sejarah telanjang kan.
Dia ada alasan dia. Apa alasan dia? Dia kata takut pakaian dia itu datang daripada sumber yang haram. Boleh paham nih? Dia takut pakaiannya ini adalah hasil yang haram, maka berada dekat dengan Kaabah yang suci, mereka tidak mau tercemar kesucian Kaabah. Ini alasan mereka telanjang tadi tu. Ini alasan mereka telanjang. Maka mereka laki-laki semua telanjang ketika tawaf, kan? Kecuali perempuan bukan telanjang. Perempuan memakai pakaian yang tipis. Yang apa? Yang tipis. Baju kelawar. Apa lah ya, baju kelawar. Dah jumpa calon dah? Belum. Nah, baik. Baju kelawar, maksudnya perempuan memakai pakaian yang tipis ketika tawaf. Baik, di sini apa intinya tadi? Nabi SAW disuruh untuk membuka auratnya, tapi Allah menjaga Nabi SAW tidak ikut perbuatan jahiliyah. Boleh paham ni? Boleh paham? Nanti kita lihat Nabi walaupun belum diangkat sebagai Rasul, tapi Allah menjaga Nabi daripada perbuatan jahiliyah. Baik, saya lanjutkan. Baik, setelah dibangun Kaabah tersebut, maka muncul permasalahan. Apa dia masalahannya? Dari semua batu dah pasang. Maksudnya setiap dinding itu satu kabilah. Suku ini dah bantu. Dah sampai ke sisa bahagian Hajarul Aswad. Maka timbullah perselisihan di kalangan kabilah. Siapa nak letakkan Hajarul Aswad? Masing-masing kata, oh suku kami berhak ni. Masing-masing bertelingkah sampai nak terjadi perang. Bayangkan, saya katakan orang Arab ni sikit-sikit nak perang. Maka apa yang terjadi tadi? Kerana masalah siapa nak letakkan Hajarul Aswad tidak selesai, berlarut sampai 4-5 hari ni pertikaian mereka, maka sampai ingin angkat pedang ni. Kalau kau tak kasih aku ni baju rasa, aku bunuh, kita bunuhan kita ni. Kan saya kata dah, orang Arab ni memang hobinya sikit-sikit perang. Nah, maka sampai ingin perang, maka salah seorang daripada mereka, yakni Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Siapa ini? Nanti mertuanya Nabi SAW. Siapa Abu Umayyah? Bapa kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah. Okey? Baik. Abu Umayyah ni orang yang dituakan di situ. Dia kata, diberi dia. Apa dia kata? Wahai orang Quraisy, janganlah kita bertelingkah. Angkatlah seorang pemberi keputusan atas perselisihan kalian. Bagaimana kita nak cari orang tengah? Nah, siapa yang nanti masuk dari pintu Bani Syaibah, orang itulah nanti kita pilih sebagai apa? Orang tengah yang akan menyelesaikan permasalahan. Pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah. Sekarang ni bukan pintu Bani Syaibah, sekarang Babus Salam. Pernah bapak yang pernah umrah haji tahu pintu Babus Salam. Dari situ, dari orang Quraisy kata, siapa yang pertama datang dari situ, nah orang itu kita pilih sebagai yang akan menyelesaikan perselisihan. Maka ternyata yang datang dari pintu itu adalah Nabi SAW. Lantas mereka kata apa? Oh, itu Al-Amin. Siapa? Yang datang ni Al-Amin ni, orang yang diamanat. Maksudnya nama Nabi kan dah tersebar dengan bisnisnya tu. Waktu berdagang tu kan, maka gelaran Al-Amin tu dah tersebar. Maka mereka kata apa? Oh, ini kita angkat sebagai orang yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Al-Amin, kami redha itu Muhammad. Kami redha kalau yang menyelesaikan masalah ini Muhammad. Maka dipanggil Rasulullah SAW. Maka Nabi memberikan solusi. Apa kata Nabi? Nah, Nabi kemudian meletakkan Hajarul Aswad di sebuah baju ataupun selendang, disebut selendang. Maka diminta semua ketua kabilah pegang bucu-bucu kain tersebut. Jadi semua ketua-ketua kabilah dipanggil, angkat kain tersebut, terus bawa dekat dengan Hajarul Aswad,
Kemudian Nabi angkat Hajarul Aswad itu, meletakkan di tempatnya. Jadi yang mengangkatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua redha, tak ada terjadi tak jadilah pedang dari itu. Nah, dari situlah muncul gelaran makin tersebar, yakni gelaran Nabi sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Yang terpercaya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pada waktu bawa batu Hajar Aswad itu sama-sama ya? Sama-sama. Pegang kain itu. Semua pegang kain sama-sama, masing-masing. Tapi pada waktu mengangkat batu itu letak ada Nabi. Nabi. Yalah, kalau orang lain kan nanti bilang, apa pula dia angkat lagi kan? Waktu saya itu tidak sama-sama gitu, bukan sedikit. Tidak, Nabi langsung angkat semuanya. Nabi langsung, maksudnya tidak beri kepada mana-mana kabilah. Jadi mereka terima Nabi sebagai orang tengah. Dari Nabi sendiri yang mengangkatnya dan meletakkan di tempat. Bukan semua pegang. Lihat nih. Jadi yang pegang ini semua di kainnya. Jadi Nabi yang meletakkan kembali Hajarul Aswad. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Itu kan batu hitam. Batu putih Pak. Putih. Putih. Aslinya putih. Aslinya putih. Putih. Batu dari surga Jibril bawakan kepada Ibrahim. Putih, ya. Putih dalam bentuk yang besar. Kerana dihentam, dicuri, banjir kan, maka jadi kepengan yang kecil-kecil. Baik, selanjutnya terus. Pertanyaannya? Batu itu dibuat oleh manusia atau memang datang dari surga? Nah, kata saya bilang, dari surga yang dibawa Jibril. Oke? Ketika Nabi Ibrahim Ismail membangun Ka'bah, Jibril datang. Ya Ibrahim, letakkan ini juga di Ka'bah. Batu dari surga. Oke? Nah, awalnya berwarna putih. Nah, bila disentuh-sentuh oleh manusia, maka manusia yang banyak dosa ini berubah menjadi warna hitam. Oke, tapi ada kemuliaan apa tidak batu itu? Apa kemuliaannya? Ya, batu di surga. Wah, ada kemuliaannya. Apakah kita harus memilikinya? Oke, maka saya suka dengan kalimat Umar. Kau tu batu. Kalau bukan kerana Nabi menciummu, pasti aku tidak akan lakukannya. Boleh nih? Kita menciumnya berebut-rebut sampai bertumbuk-tumbuk waktu umrah haji itu. Bapak sampai bergaduh-gaduh dengan orang Afrika, ingin mencium tu. Nah, apakah itu wajib? Sunnah. Maka kata Umar, kau ni cuma batu, tidak ada keistimewaan bagiku, kata Umar, kecuali aku cuma pernah tengok Nabi menciummu, maka kerana itu aku juga menciummu. Bagi aku kau cuma batu. Boleh ni? Tidak Umar maksudnya sampai memuja-muja seperti mana orang-orang Syiah, kan? Batu dari Karbala, tahu kan? Setiap kali solat dia diletakkan batu itu depannya. Nah, itu dah terlalu berlebihan. Jadi kita disunnahkan saja, tidak wajib. Jadi orang kita ni macam apa ya? Itu suatu kewajiban, kan? Sampai Anda melukakan saudara lain semata-mata nak mencium. Berdosa atau tidak? Sunnah nak mencium. Tapi bapak nak mencium tu sampai lukakan, numbuk orang, tinju orang. Dosa atau tidak? Dosa lah. Sia-sia. Walaupun bapak dapat cium batu Hajarul Aswad, dengan bapak melakukan dari perbuatan, kan? Melukai orang lain, mencederakan orang lain, itu dosanya sia-sia. Jelas? Jelas apa jelas? Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Kenapa Hajarul Aswad? Sebelum Islam itu kan putih. Iya. Apakah memang putih itu
namanya Hajar Aswad. Hajar itu kan Nama yang diberi Hajar batu, Aswad apa namanya? Hah? Nama diberi Hajarul Aswad. Ya, karena sudah menjadi hitam. Nah, putih apa maksud dalam bahasa Arab? Abyad. Nah, sebelum itu namanya batu apa, Pak? oh, manalah saya tahu batu apa namanya. Tak disebutkan lah kata saya. Nah, ya, tidak disebutkan ini batu dari surga diletakkan di sudut Ka'bah. Itu perintah kepada Nabi Ibrahim. Udah. Jadi kita yang datang terkemudian, bila batu itu berwarna hitam, maka orang pun menggelarnya Hajarul batu yang berwarna hitam. Udah. Nah, sebelumnya di surga apa namanya? Wallahu alam. Kalau bapak nanti masuk surga, tanya Allah langsung. Nah, tanya Allah langsung. Kalau masuk surga nanti, apa nama? Nah, nama aslinya apa? Tanya dengan Allah nanti. Baik. Ada yang lain? Satu lagi. Ada yang lain? Ya. Keutamaannya. Maksudnya keutamaan gimana tuh? Wallahu alam. Apakah keutamaan Hajarul Aswad? Tidak ada yang tahu, cuma dimuliakan karena ia batu dari surga. Ada yang kata itu yang dibawa oleh Adam. Waktu turun ke bumi, Adam bawa sebagai oleh-oleh. Kan? Tak dapat bawa yang lain. Ini satu riwayat, saya bukan cerita dongeng nih. Satu riwayat yang mengatakan Adam ketika turun ke bumi bawa Hajarul Aswad tersebut, kan? Batu tersebut, batu dari surga. Terus ketika banjir zaman Nabi Nuh, batu itu hilang, entah kemana. Diwarisi oleh keluarga Adam, tapi hilang. Terus, diketemukan oleh Jibril. Jibril bawa kepada Ibrahim, diletakkan di Ka'bah. Nah, keutamaannya wallahu alam, cuma Nabi sebut, apa kata Nabi? Batu itu nanti akan menjadi saksi kepada orang yang menyentuh atau menciumnya. Jadi saksi maksudnya batu itu nanti akan berdoa kepada Allah agar orang yang pernah menyentuhnya, menciumnya itu diberikan keampunan. Nah, jadi pembela lah untuk kita. Siapa yang pernah menyentuh atau menciumnya. Itu keutamaan dari Nabi yang saya dapat. Yang lain wallahu alam, saya kurang tahu. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam. Masya Allah, ada Pak. Waalaikumsalam, silakan. Dalam pelaksanaan untuk niat mencium batu tersebut. Cium batu tersebut. Apakah tidak ada kata-kata syirik yang akan datang seseorang dan melakukan niat itu? Apakah memang harus ada niat khusus? Jadi bukan sembarang kita seperti niat aku pengen ini. Kalau bapak niat ke batu demikian, maka haram. Anda minta kepada batu jadinya. Aku sentuh batu ni, mudah-mudahan rezekiku lancar. Itu termasuk syirik. Kita minta kepada batu. Maka saya katakan tadi, kita menyentuh itu kerana sunnah. Nabi pernah menyentuhnya ketika umrah ataupun haji. Ketika tawaf, Nabi pernah lakukannya. Maka itu perbuatan yang kita lakukan. Maka tadi kan, wahai batu, itu kau hanya batu nih, tidak ada membawa manfaat atau mudarat. Nah, kau disentuh sebab kau cuma adalah batu disentuh. Kenapa tadi? Karena Nabi pernah menciummu atau menyentuhmu. Kata Umar nih, kan? Nah, jadi anggap itu cuma batu sebahagian daripada sunnah Nabi untuk menyentuh atau menciumnya. Kalau tak sentuh pun boleh apa tidak? Kan boleh kan? Dari jauh Anda buat ritual kan? Betul. Nah, angkat tangan. Nah, Anda beri flying kiss. Itu dah. Itu pun dapat pahala. Jadi ia bahagian dalam ritual umroh atau
haji. Bahagian. Maksudnya ketika tawaf, bahagian saja. Nah. Kenapa? Kan kita mula tawaf, pengiraannya dari mana? Starnya, star. Hajarul, betul nih? Starnya betul. Anda keliling itu kan dari Hajar Aswad, betul? Sampai ke Hajar Aswad, satu pusingan. Betul? Pusing lagi, kedua, tiga. Nah, untuk ibadah tidak ada keistimewaan yang besar pada batu tersebut. Nah, apalagi kalau Bapak pergi minta dengan batu itu, syirik. Nah, jadi Bapak pergi semua sentuhnya karena apa tadi? Sunnah. Nah, maka saya katakan kalau sampai berebut-rebut, bertumbuk-tumbuk, tak usahlah. Udah, dari jauh saja. Bismillah, udah. Dengan Bismillah ya Allahu Akbar, udah, kan selesai. Nah, gitu Pak. Jadi jangan terlalu ekstrim sampai nak pergi kan. Nah, ini ada yang tertipu, ada apa tidak? Berapa rial kan? Aku bawakan kata dia, ujung-ujung tak duit. Nah, jadi sia-sia Pak, tak usah Pak. Bagi saya lah, kalau diberi kesempatan silakan. Kalau tidak, tak perlu sampai. Ini perempuan pun masuk juga, kan? Berebut, itu dah berlebih-lebihan saya lihat. Tak usahlah demikian. Ada kan? Kan malu. Nah, terlepas kain ihramnya. Kan? Sampai begitu nak cium, kan memalukan diri sendiri jadinya. Nah, sama dengan orang Arab jahiliyah. Jadi tak ada perbedaannya. Oke itu Pak, jelas Pak ya? Ada yang lain? Ada lagi. Hajar Aswad. Pernah kita lihat kan kalau orang habis tawaf itu, dia megang apa maksudnya Pak? Merantau atau dipegang? Iya, itu adalah salah satu perbuatan yang Nabi juga buat. Jadi antara rukun Yamani dan juga rukun Hajarul Aswad. Dinding itu memang sunnahnya Anda sentuh. Betul nih? Dipegang, disentuh. Sunnah. Jadi antara mana tadi? Rukun Yamani dan juga Hajarul, dinding yang sebelah nih, tepi nih. Nah, itu disentuh. Sunnah Nabi buat demikian. Meratap itu wallahu alam dan lebih-lebihan. Tidak ada bacaan khusus, cuma Anda baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu dia dibacakan. Tidak ada bacaan antum meratap seperti orang Yahudi itu, itu tidak ada demikian. Itu berlebih-lebihan. Ada yang pegang pintu Ka'bah nangis-nangis berlebih, itu dah berlebih-lebihan. Tidak perlu sampai demikian, ya. Nah, tapi menyentuh itu sunnah. Ya, menyentuh. Nah, disunnahkan untuk menyentuh. Nah, bukan kiswah dinding. Bukan kiswah dinding Ka'bah. Ya, jangan salah paham. Bukan kiswahnya Anda pegang. Anda pegangnya yang dindingnya. Dinding Ka'bah itu yang dipegang, diusap. Nah, kiswah, ini kan kiswah di sebalik kan, itu kan dinding. Bapak cari yang belah dindingnya. Kalau masih bisa nampaknya. Kalau tak pegang kiswah aja. Nah, ada yang pakai kopiahnya diusap lah begitu, ada yang pakai selendangnya, salnya, ada. Nah, kalau sekadar Bapak nak ambil aroma wanginya tak apalah. Tapi kalau Bapak anggap itulah barokah, itulah berlebih-lebihan. Itulah berlebih-lebihan. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak? Oke, baik. Yang terakhir, ada waktu kan? Masih berapa menit? Oke, 5 menit lagi. Baik. Yang terakhir nih, baik. Udah selesai bab sebelum kita masuk ke fasa kenabian. Nah, ingin disampaikan bahwa tentang apa kata sini? Kata Syekh, sifat Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Baik. Walaupun Nabi hidup di zaman jahiliyah, Nabi tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Ingat tuh. Apa dia? Nabi tidak pernah melakukan perbuatan tak pernah minum khamar. Walaupun khamar itu biasa di kalangan orang Quraisy. Tak pernah Nabi makan makanan yang diberi kepada berhala-berhala. Nabi pun tak pernah makan.
Apalagi Nabi tidak suka orang bersumpah dengan nama Lata wa Uzza. Bayangkan nih, ini dari awal ya, dari kecil sampai Nabi dewasa, sebelum Nabi menjadi Nabi, Nabi tidak sukai perbuatan-perbuatan tersebut, dan Nabi tidak melakukannya. Tawaf telanjang tidak ada. Apa? Tawaf telanjang tidak ada. Terus, dan Allah membimbing Nabi SAW selama itu. Selama apa? Sentiasa dibimbing oleh Allah. Antaranya apa dia? Saya sebutkan nih. Kan saya katakan tadi, ibadah haji ada apa tidak zaman jahiliyah? Ada, tapi tidak sama seperti mana Nabi Ibrahim. Banyak dirubah-rubah oleh mereka. Antaranya wukuf. Wukuf di mana? Wukuf di mana? Wukuf di mana? Pak Usnul. Pak Usnul, wukuf di mana? Wukuf di mana? Apa angguk-angguk pula dia? Ingat istri banyak nih. Wukuf di mana kita wukuf? Arafah. Arafah. Tapi orang Arab jahiliyah kata apa? Orang yang bukan kaum bangsa Quraisy, dia tidak wukuf di Arafah, tapi itu untuk kaum-kaum yang lain. Yang bangsa Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Bagaimana nih? Dirubah ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun terubah begitu, tapi secara tak langsung Allah memberi ilham kepada Nabi. Boleh nih, walaupun belum lagi jadi angkat dari Nabi, Allah bimbing nih. Nabi kalau pergi haji, mengerjakan ibadah haji, wukuf Nabi itu otomatis di Arafah. Nabi tidak ke Muzdalifah. Tiba-tiba Nabi pergi ke Arafah. Boleh nih? Nabi tak sedar. Nabi berada di Arafah. Maka kata orang ketika melihat, ini Muhammad kan Quraisy. Apa Quraisy buat di Arafah? Biasa Quraisy berada di Muzdalifah. Nah, kenapa di Muzdalifah orang Arab Quraisy pilih? Sebab bagi mereka kata Arafah itu bukan tanah haram. Itu tanah halal. Betul kata orang Quraisy nih. Tanah haram itu adalah Muzdalifah yang masih dekat dengan Mekah. Boleh nih? Kalau Arafah kan udah keluar daripada Mekah. Maka kata mereka itu tanah halal. Maka kita orang Quraisy tidak ke sana. Kita di sini aja. Ini permainan syaitan. Boleh nih? Jadi Nabi, walaupun itu adalah perbuatan orang Quraisy, Nabi tak ikut. Allah bimbing, tetap Nabi wukufnya di Arafah. Nah, atas bimbingan apa? Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nih. Dan Nabi kan sebut, aku tidak pernah terlintas dalam keinginanku untuk mengikuti kebiasaan orang Arab jahiliyah kecuali 2 kali. Nah, saya sebutkan dokter remaja. Itu aja. Kan? 1, Nabi dengar musik. Kalau Nabi dengar musik nih, begendang apa kan? Allah buat Nabi tidur. Boleh nih? Allah buat apa? Kalau kita kan musik gimana? Oh, langsung goyang. Nabi bila dengar musik langsung tidur. Allah tidurkan Nabi SAW. Tidak dengar perbuatan demikian. Makanya dengar baik. Ketika Nabi bawa Islam, ada apa tidak orang Quraisy yang bantah? Muhammad, kau dulu juga kau menyembah berhala. Ada yang bawa dalil itu, hujah itu. Ada. Muhammad, kau pun dulu ikut-ikut juga dulu. Ada? Tak ada satu pun yang pernah berkata demikian. Sebab apa? Nabi tidak pernah lakukannya. Boleh nih? Berbeza dengan Nabi Musa. Nabi Musa, ketika Firaun datang berdakwah ke Firaun, apa kata Firaun? Kau dulu besar di sini. Kau dulu kau dulu dibesarkan di istana ini. Tapi kau melakukan suatu kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa? Membunuh. Dan itu yang Nabi Musa takut, betul. Sampai melarikan diri. Sementara Nabi SAW ketika berdakwah, ada yang berani kata, Muhammad dulu kau demikian, kau pernah buat ini kesalahan ini. Ada? Tak ada satupun. Lihat nih, Nabi SAW itu terjaga walaupun belum lagi diangkat sebagai Nabi. Makanya orang Arab jahiliyah tak ada hujah
nak kata, kau dulu pun sama ikut ritual kami, beri sajian juga kau ni. Kau juga minum khamar yang Muhammad, kau juga buat ini. Tidak ada satu pun perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, maksudnya maksum bersih. Apalagi setelah diangkat menjadi Nabi, itu dah sebersih-bersihnya. Sebelum itu pun Allah dah jaga Nabi SAW. Jelas? Jelas. Apa yang Nabi ajar kepada kita lepas dari Nabi, itu semua adalah perbuatan baginda. Boleh faham ni? Jujur, kan? Bercakap jangan cakap yang dusta. Nabi sebut hadis tu. Itu Nabi setelah menjadi Nabi kan? Tapi sebelum itu Nabi sudah praktikkan. Apa yang Nabi cakap sebelumnya udah Nabi praktikkan semuanya. Fahim dong? Jelas apa jelas? Oke, itu sahaja. Ada pertanyaan? Yang saya nak penutup ni ada? Tak ada? Udah? Ada Pak? Udah? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang wahyu pertama Nabi SAW di Gua Hira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.